Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarraf wa karrama wa baraka wa azzam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahu fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma wasi'a ilmullah thumma amma ba'd. Jamaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kajian singkat kita pada subuh, yang mana tema kita di bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Setelah pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan mengenai apa itu definisi puasa, setelah itu bagaimana sejarah puasa. Singkat cerita, puasa disyariatkan 2 Hijriah ketika Nabi sudah berada di Madinah. Setelah itu apa hukum orang yang meninggalkan atau yang ingkar kepada bulan puasa Ramadan itu sendiri? Kita sudah membaginya, entah itu ingkar, tidak mengakui atau tidak mengakui adanya bulan puasa, atau ingkar karena dia malas. Saya tahu bahwa itu wajib tetapi saya tidak puasa. Itu ada beberapa klasifikasinya. Paling enggak ada 2. Yang pertama, ketika ingkar atas kewajibannya menjalankan puasa Ramadan, maka bisa dihukumi kafir. Yu'amilu mu'amalah murtad, diperlakukan sebagaimana orang yang murtad. Diminta untuk bertobat, ketika tidak mau bertobat maka waliul amr atau yang di sini al-hakim yu'tilahu al-had. Ketika tidak mau maka akan dihukum seperti itu. Itu adalah hukum Islam. Setelah itu kemarin kita sudah sedikit membaca mengenai hikamis siyam, yaitu tentang hikmah-hikmah puasa. Nah, kemarin sudah kita bahas mengenai poin pertama dan kedua. Yang pertama yaitu yuqidul qalb, yaitu membangunkan hati-hati orang mukmin yang terlelap dalam kenikmatan itu sendiri. Yang kedua, dengan cara itulah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan cara puasa maka kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang memasuki poin ketiga. Inna istimrara halatis syab'i fi hayatil muslimi min sya'nihi ayyughmira masyairahu bi asbabil qaswah. Ketika orang mukmin, orang muslim sendiri itu dalam kehidupannya selalu dipenuhi dengan rasa kekenyangan serta berkecukupan, maka akan menjadikan hatinya itu keras. Wayunmiya fi nafsihi awamilat tughyan, dan menumbuhkan rasa di dalam dirinya itu sewenang-wenang,
tidak mengerti keadaan orang lain. Itu namanya artinya at-tughyan, sewena-wena. Wa kilahuma mimma yatanafa ma'a sya'nil muslim. Dan kedua sifat itu, sifat tughyan, semena-mena dan keras hati, itu tidak selayaknya ada pada keadaan atau diri orang muslim. Orang muslim berarti yang digambarkan adalah lembut hatinya, perhatian kepada sekitarnya. Fakana fi syari'ati siyami ma yuhadzibu nafsal muslimi wa yarhafu masyairahu. Maka di dalam pensyariatan puasa itu sendiri akan menjernihkan, akan mengasah jiwa orang muslim dan menjadikannya halus, wa yarhafu masyairahu, dan menghaluskan perasaannya, jadinya tidak keras, tidak sulit untuk hidayah itu masuk, tetapi halus, lembut. Seperti itu adalah idealnya bagi orang muslim. Itu adalah dari hikmah puasa yang nomor 3. Ar-rabi, yang nomor 4, inna min ahammil mabadi allati yanhaddu 'alaiha al-mujtama' al-islami tarahumil muslimina wa ta'atufihim. Di antara hikmahnya adalah puasa sebagai pondasi kebangkitan masyarakat muslim. Dengan cara apa? Dengan cara saling merahmati, saling mengasihi sayangi. Wa hayhata ayyarhamal ghaniyyu al-faqira rahmatan shadiqatan min ghairi an yatahallalahu syu'ura bil alami al-faqir wa syiddatihi. Dan itu semua tidaklah terwujud kecuali orang-orang kaya itu menyayangi orang-orang miskin. Orang-orang yang punya merahmati atau menyayangi saudaranya yang lagi tidak punya. Rahmatan shadiqatan, kasih sayang yang benar-benar, tidak cuma pencitraan dan lain sebagainya, tetapi memang karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya campur tangan atau tanpa adanya tercampur dengan perasaan yang dialami oleh orang fakir, yaitu kesedihan, kepahitan hidupnya, maka orang kaya pun tidak akan merasakan hal yang sama, tidak akan bersimpati juga. Wa mararatil ju'i wa darawatihi, tanpa dia merasakannya, dia tidak akan tahu seberapa sulitnya keadaan orang lain. Wa syahrus siyami khairun ma yaksibu al-ghaniyyu syu'ural faqir. Dan pada hari puasa itulah sebaik-baik waktu, sebaik-baik situasi orang yang kaya dapat merasakan perasaan orang yang fakir, orang miskin. Wa yaj'aluhu ya'isha ma'ahu fil alami wa hirmanihi. Dan bulan puasa itu menjadikannya hidup dengan kesusahan, dengan kesakitan, dengan keterbatasan orang fakir. Wa min thamma kana as-sawmu khairu ma yuthiru fi nafsil aghniyai dawafi al-'atfi war rahmati wal muasah. Maka dari itu akan menjadikan hati, jiwa orang-orang kaya itu akan menjadi penuh dengan kelembutan, kasih sayang, dan mudah untuk membantu sesamanya. Itulah
dua hikmah pada kesempatan pagi kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita sehingga kita dapat membantu saudara-saudara kita yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.